Hari Minggu pasti tiba dan kita pasti menang. Saat akan menghadapi ujian, anak-anak sekolah ataupun anak-anak kuliah akan sibuk belajar. Banyak di antara mereka merasa tegang atau gugup karena tidak ada kepastian jaminan bahwa mereka pasti lulus ujian. Yang bisa dilakukan adalah belajar sungguh-sungguh dan bersiap sebaik mungkin, lalu menghadapi ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun biasanya yang memang benar-benar telah bekerja keras untuk ujian tersebut akan berhasil lulus dengan baik dan menikmati kemenangannya. Sebaliknya, bila menghindari ujian atau hanya mengikuti setengah saja, maka tidak akan pernah lulus. Bila kita melihat hidup kita, sebenarnya tiap hari ada saja ujian atau tes yang kita hadapi. Tapi bedanya ialah hidup dalam Tuhan Yesus, kita telah beroleh jaminan bahwa pada akhirnya kita pasti menang. Roma 8 ayat 37 berkata, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Betapa luar biasanya ayat firman ini. Mari jangan pernah lupakan jaminan dari firman Tuhan bahwa kita pasti menang, bahkan lebih daripada orang yang menang. Namun kita harus tetap mengikuti setiap ujian tersebut sampai selesai dan tetap percaya dan bertindak seturut firman Tuhan. Janganlah menghindar ataupun berhenti di tengah jalan. Janganlah kita menyerah atau pasrah saja. Tetaplah beriman pada firman Tuhan. Mudah untuk merasa tertekan bila kita di tengah ujian atau kesulitan. Hidup memiliki banyak kesulitan, khususnya di saat sekarang ini, di mana banyak aktivitas kita berubah oleh karena ada situasi pandemi virus corona di seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak persoalan atau kesulitan yang timbul yang sebelumnya tidak ada, termasuk di bidang ekonomi. Kadangkala begitu banyak kesulitan dan kita tidak tahu akan berlangsung berapa lama, sehingga sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin seperti inilah yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Ia mati di kayu salib. Tentunya murid-murid semua merasa sangat bingung bahkan takut, dan iman mereka sepertinya menjadi goyah. Keadaan berubah begitu cepat dan keputusasaan mulai memenuhi hati mereka. Namun semua itu berubah ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Segenap keputusasaan berubah menjadi pengharapan. Bahkan pada akhirnya murid-muridnya bangkit menjadi pemenang, orang-orang yang penuh kuasa, yang memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia pada masa itu. Kiranya pada saat kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kalau tadinya ada di antaranya kita merasa hari-hari begitu kelam, karena begitu banyaknya kesulitan hidup yang kita hadapi, yang bahkan orang lain tidak dapat mengerti, mari ingatlah bahwa hari kebangkitan akan tiba. Hari Minggu akan tiba. Jangan lelah oleh banyaknya kesulitan kehidupan. Mari kita lihat kemenangan yang pasti menunggu kita di depan. Tuhan Yesus hidup dan Dia hidup di dalam kita. Itu sebabnya kita harus terus berjalan dengan iman sampai kita memperolehnya, karena kita pasti menang. Hari di mana Tuhan Yesus disalib sepertinya adalah hari yang paling berat dalam hidupnya. Ia sampai mencucurkan keringat darah ketika Ia berdoa sebelum Ia disalib. Sepertinya hari itu adalah hari yang terburuk, di mana musuh kelihatan begitu hebat, dan pada hari itu hidup Tuhan Yesus berakhir di dalam kubur. Tapi hari Minggu yang kita peringati sebagai hari kebangkitannya adalah cerita yang berbeda. Kubur, kematian, dan kegelapan tidak dapat menahan Tuhan Yesus. Ia jauh lebih berkuasa dari semua itu. Ia bangkit pada hari ketiga dan Ia hidup selamanya. Tuhan selalu menyelesaikan apa yang Ia mulai, dan selalu akhirnya adalah kemenangan. Kita pun belajar bahwa pada saat kita seperti berada di hari kematian, yakni saat yang paling gelap, paling sedih,
paling membingungkan, paling menakutkan dalam hidup kita, kita tetap tidak putus asa. Karena kita tahu Tuhan pasti akan membawa kita dari hari kematian kepada hari kebangkitan. Tidak peduli berapa lama pun waktunya, berapa besar pun masalahnya, betapa kuat pun musuh kita, betapa dahsyat prosesnya, Tuhan pasti dapat menyelesaikannya bagi kita. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mazmur 57 ayat 3 berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam hidup ini memanglah ada senjata yang ditempa atau persoalan yang datang, tapi tidak akan berhasil. Bahkan kalaupun kita jatuh, janganlah tetap tinggal jatuh. Kita tidak akan tergeletak, sebab Tuhan Yesus yang hidup menopang kita. Mari kita ingat setiap hari bahwa Tuhan Yesus memegang seluruh kendali, bahkan atas musuh-musuh kita, karena kita adalah anak-anak-Nya yang terkasih. Walaupun kita ada di tengah kesulitan hidup, di tengah ancaman virus corona, namun hasil akhirnya sudah dijamin bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Kita pasti akan menang. Itulah sebabnya mari kita jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah menjadi lelah dan menyerah. Jangan menuntut ataupun mengeluh. Jangan pula khawatir, karena semua itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Marilah kita dengan sabar dan tekun, penuh iman dan sukacita, kita bangkit dengan kuasa Roh Kudus, yakni dengan kuasa Roh yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kita maju terus meraih kemenangan kita. Tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada persoalan, dan tidak ada tantangan yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan Yesus. Mari kita tetap bersekutu intim dengan Tuhan Yesus, maka kita pasti menang, karena Tuhan Yesus yang hidup berada di pihak kita. Jangan pernah menyerah. Kita ingat lagu rohani yang berkata, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Tuhan Yesus hidup, Dia hidup di dalam kita. Mari kita maju terus menjalani hidup kita setiap hari dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Hari kebangkitan pasti tiba, hari Minggu pasti tiba, dan kita pasti menang. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Amin.